Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Senin 11 April 2022, Senin Pekan Suci. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari kitab Yesaya, bab 42 ayat 1 sampai dengan 7. Mazmur bab 27 ayat 1 sampai dengan 3, 13 sampai dengan 14, dan Injil Yohanes bab 12 ayat 1 sampai dengan 11. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi Aku tidak akan selalu ada pada kamu." Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Menghargai seseorang tidak perlu menunggu sampai ia mati. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, adalah seorang pemuda mendapat pekerjaan yang layak dan baik, namun dia kurang memberi perhatian kepada orang tuanya. Dia sibuk dengan pekerjaannya dan dengan calon istrinya. Dia mengabaikan ibunya yang tinggal sendirian. Ibu itu hanya ingin sesekali agar anaknya dan menantunya dan cucu-cucunya mengunjunginya di rumah saat mereka berlibur. Namun, kerinduan itu tak kesampaian, sampai pada akhirnya ibu itu meninggal. Pada saat penguburan, anaknya datang dan mempersiapkan penguburan secara istimewa. Dipesannya peti mati yang cukup mahal,
dibuatnya acara doa 7 hari berturut-turut. Semua yang dilakukan merupakan sebuah bentuk penyesalan karena tak memperhatikan ibunya. Banyak orang berbisik-bisik, jika perhatian ini diberikan ketika ibunya masih hidup, betapa bahagianya dia. Sekarang, apa guna semuanya itu? Pada saat-saat akhir hidupnya, Yesus mendapat perhatian dari orang-orang yang mencintainya, seperti Maria dan Marta. Maria mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal harganya. Tindakan Maria ini merupakan satu ungkapan rasa hormat dan penghargaan terhadap pribadi Yesus. Maria tidak memperhitungkan soal nilai dan harganya. Maria mau memberikan yang terbaik pada saat akhir hidup Yesus, yaitu sebagai persiapan pemakamannya. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kepedulian Maria di mata Yudas Iskariot merupakan suatu pemborosan. Yudas mempunyai pandangan yang sangat materialistik dan egoistik. Daripada dituang di kaki Yesus, lebih baik diberikan untuk dijual dengan harga yang mahal. Yudas tidak mempunyai kepedulian terhadap Yesus. Ia tidak punya hati untuk Yesus. Ia berpikir tentang dirinya sendiri. Yesus mengingatkan kita bahwa menghargai seseorang tidak perlu menunggu sampai ia mati. Ketika memiliki kesempatan membahagiakan orang, misalnya orang tua kita, mestinya kita lakukan tanpa menunda-nunda waktu. Memberikan yang terbaik bagi mereka yang kita kasihi, niscaya akan dibenarkan oleh Yesus. Saudara, hening sejenak. Ingat kembali apa yang Anda lakukan terhadap orang tuamu di saat-saat mereka sendirian dan membutuhkan kehadiranmu. Adakah semangat ingin menolong dan memberikan yang terbaik bagi mereka? Atau merasa rugikah Anda jika memberi waktu sejenak untuk menengok mereka yang sudah keriput dan tak berdaya lagi? Marilah berdoa. Ya Tuhan, berilah aku hati yang baik dan tulus dalam mengasihi-Mu dan sesamaku, seperti apa yang dilakukan oleh Maria. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Senin Pekan Suci. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga, di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.